Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Untuk pertemuan pada minggu ini tentang materi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Oke, sebelum saya menjelaskan kepada kalian tentang materi ini, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah banyak yang hadir ya. Oke, pertama sebelum saya menjelaskan materi pada pagi hari ini, saya harap kalian menyimaknya dengan baik dan saya harap kalian juga bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Oke, jadi sebelum kita memulai, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu interaksi keruangan. Interaksi keruangan merupakan suatu kekhususan pada suatu wilayah. Misalnya dalam hal hasil dapat mendorong berbagai bentuk kerjasama dan saling tukar jasa dengan wilayah lain. Jadi kayak hubungan dari satu negara ke negara lain, dari kota ke kota lain, seperti itu. Selanjutnya, interaksi juga dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, perdagangan internasional, dan lain-lain. Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi berkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Dan selanjutnya yang pertama yakni tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang ini terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak yang tenaga kerja yang terlibat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Kemudian ada beberapa hal yang berpengaruh pada bidang ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi di sini fokusnya adalah bagaimana suatu perusahaan dapat melakukan produksi di berbagai negara supaya biaya produksinya menjadi lebih rendah. Yang kedua ada pembiayaan. Pembiayaan ini bertujuan agar sebuah perusahaan, khususnya perusahaan global, memiliki akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di berbagai negara. Yang ketiga ada tenaga kerja. Di sini tenaga kerja fokusnya pada kemampuan satu perusahaan untuk memanfaatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya, baik tenaga kerja domestik maupun asing. Yang keempat itu ada perdagangan. Perdagangan di sini aspek perdagangan ini melakukan penurunan dan penyeragaman tarif serta mencoba menghapus berbagai hambatan non-tarif yang bisa membuat kegiatan perekonomian tersendat. Sebagai contohnya itu adanya organisasi OPEC yang didirikan sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan raksasa seperti Shell, British Petroleum, Texaco, ExxonMobil, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada jaringan informasi. Di jaringan informasi ini tuh lebih menekankan pada kemudahan untuk mendapatkan informasi dari negara-negara lain di seluruh dunia karena sudah adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat. Oke, selanjutnya yang kedua mengenai pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antara negara dan benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, yakni itu ada para pengungsi Rohingya dari Myanmar. Mereka masuk ke Indonesia dengan menggunakan kapal dikarenakan pecahnya perang di negara asal.
pihak pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan sebaik mungkin bagi para pengungsi. Dan yang ketiga, yakni tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Saat ini, interaksi antar ruang tidak hanya bertemu secara fisik melalui tatap muka, media transportasi, dan komunikasi membuat interaksi ruang dapat terjadi lebih intensif. Dan kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi transportasi juga mendukung terjadi interaksi budaya secara langsung melalui pertemuan antar masyarakat dengan budayanya secara fisik. Kemudian peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Salah satu contoh yakni sekarang ini kan melejitnya popularitas K-pop dan ke drama Korea membuat para bintangnya menjadi Hallyu star yang secara tidak langsung mereka juga mengenalkan kebudayaan negaranya melalui drama-drama yang dibawakan. Sehingga sekarang banyak sekali restoran-restoran Korea di Indonesia yang ramai dikunjungi. Contoh yang kedua yakni itu cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. Jadi itu contoh dari interaksi antar ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Oke. Dan yang keempat tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Perubahan dan interaksi antar ruang dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik antar negara maupun antar masyarakat di dunia. Ada beberapa kasus yang menjadi sorotan. Antara lain, yang pertama ada sengketa internasional antara Jepang dan Cina. Perebutan kepemilikan Pulau Diaoyu atau Senkaku antara Cina dan Jepang telah berlangsung sejak tahun 1969. Sengketa ini diawali ketika ECAV menyatakan bahwa di perairan sekitar Pulau Diaoyu atau Senkaku terkandung hidrokarbon dalam jumlah besar. Kemudian pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk Pulau Diaoyu atau Senkaku kepada Jepang. Hal inilah yang kemudian diprotes Cina karena Cina merasa bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Sengketa ini semakin berkembang pada tahun 1978 ketika Jepang membangun Mercusuar di Pulau Diaoyu untuk mengeletimasi pulau tersebut. Yang kedua ada sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste. Klaim wilayah Indonesia ternyata bukan hanya dilakukan oleh Malaysia, tetapi juga oleh Timor Leste, negara yang baru berdiri sejak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999. Klaim wilayah Indonesia ini dilakukan oleh sebagian warga Timor Leste, tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timur Tengah Utara RI dengan Timor Leste. Yang ketiga ada sengketa internasional antara Israel dan Palestina. Pertikaian ini terjadi antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Masyarakat Indonesia juga seringkali melakukan protes terhadap Israel karena adanya tayangan kekerasan Israel terhadap Palestina. Yang keempat, sengketa internasional antara Malaysia dan Thailand. Ada dua wilayah di perbatasan Malaysia Thailand yang menjadi objek sengketa, yaitu wilayah Bukit Jali di dekat Sungai Kolok dan perairan dekat Teluk Thailand. Bukit Jali adalah wilayah seluas 45 hektar yang dipersengketakan tahun 1990-an saat dilakukan demarkasi oleh Malaysia. Dan yang terakhir ada sengketa internasional antara Malaysia dan Thailand. Malaysia sempat berseteru dengan Singapura terkait wilayah Petra Banca pada tahun 1979. Kasus ini diselesaikan di Mahkamah Pidana Internasional pada 2008 dengan pembagian wilayah bagi dua negara yang bersengketa. Dan yang terakhir ada pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan.
Pendidikan merupakan modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Banyak negara yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan warganya, sehingga mereka berhasil menjadi negara maju. Walaupun demikian, sebagian negara masih tertinggal dalam hal pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan. Interaksi antara wilayah desa kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Dan banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Oke, alhamdulillah itu tadi penjelasan materi yang bisa saya sampaikan sedikit. Apakah ada yang ditanyakan dari kalian? Oke lah, kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kali ini akan saya tutup. Apabila ada salah kata dalam pembelajaran pada hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.